Sudah jam Oh, 8 kurang tadi sudah muncul saya tuh. Baik. Nanti kalau ini yang gratis yang 40 menit apa? nah, boleh juga, Prof. Yang sekarang 40 menit gratis nih. Enggak, ini saya punya sendiri. Ah, iyalah, oke lah kalau gitu ya, lebih bebas ya. Oke. Baik. Jadi hari ini kita tentang manusia dan karakter ya. Manusia filsafat dan pembentukan manusia berkarakter. Saya sudah bicara tentang karakter dulu, tapi kita dalam hal tidak membahas apa itu karakter ya, apa itu pengertian karakter, tapi yang jelas secara sederhana karakter itu sama dengan watak. Jadi bagaimana kita bisa membentuk watak manusia ini. Sebelum itu kita bicara untuk apa itu manusia. Dari pertanyaan nanti saya berikan pertanyaan nanti ya, apa ya, kalau dulu ada pertanyaan-pertanyaan yang dulu juga ada yang ingin tanya silakan ya. Karena nanti jam 10 saya masuk lagi nih, gantian yang dulu Dr. Madung nggak bisa masuk, saya masuk lagi. Jadi saya bilang saya lah janji ke semester 3 ada yang pendidikan masuknya jam 8 saya bilang. Paksa dia jam 10 nanti nih. Kita masuk dulu. Yaitu manusia. Manusia kan saya katakan adalah ciptaan Tuhan yang diberikan akal oleh manusia oleh Tuhan. Dan akal itu dia berpikir, bernalar dan berwatak. Jadi kalau kita ambil dalam bahasa Arab, ya, ini manusia ini sama dengan nasia, nasia, ya berarti lupa. Jadi kalau manusia itu lupa itu hal yang wajar. Nasia, nasia, ya berarti lupa. Dan lihat dari kata-katanya al-un. Ada yang mengatakan al-un, artinya jinak. Manusia jinak. Jadi bisa dia berarti lupa dan jinak. Jadi manusia ini adalah manusia jinak dibandingkan dengan hewan ciptaan Tuhan ya. Kalau Tuhan ada menciptakan ada hewan-hewan yang jinak, ada yang buas ya. Manusia tapi manusia ciptakan Tuhan, makhluk Tuhan yang jinak. Artinya ya bisa di apalah pokoknya bisa diberikan ya perhatian khusus. Perhatian khusus yang maksudnya adalah akal pikiran juga manusia ini kan tentu berpikir ya bernalar itu nalar yang masuk akal. Tapi kalau manusia yang tidak bernalar, tidak masuk akal itu ya kita katakan bukanlah manusia yang berarti disebutkan itu ya. Nah kalau kita lihat juga manusia adalah ya makhluk yang berjalan di atas dua kaki, yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bernalar. Ya, ya sama hal dibandingkan makhluk lain kan ada yang kaki empat, ada juga kaki kaki dua, seperti ayam dan sebagainya itu ya. Tapi tidak diberikan Allah pikiran, ya akal. Nah kalau menurut Paulo Freire, manusia menurutnya adalah manusia merupakan satu-satu makhluk yang memiliki hubungan dengan dunia. Nah, ya, karena Tuhan menciptakan manusia ini dunia, kemudian manusia ciptakan Tuhan. Dengan manusia itu dengan ada dunia, manusia diolah diajak oleh manusia, oleh Tuhan itu untuk berpikir, ya, bertindak dan bernalar. Apalagi manusia kalau kita lihat filsafatnya adalah memiliki karya yang berbeda dengan makhluk lainnya. Ya manusia berpikir Tuhan memberikan Allah memberikan
akal pikiran untuk berpikir, bernalar, menghasilkan karya. Nah, dari karya itulah manusia bisa menciptakan sejarah, menciptakan budaya. Dan manusia itulah, dari akal pikiran itulah Tuhan ciptakan manusia, dia berkarakter, dia berwatak. Dia bisa berwatak jinak dan dia bisa berwatak keras, ya, ya keras dan buas. Itu Tuhan ciptakan manusia berwatak itu, berkarakter itu, ya. Tapi kalau dia berkarakter lunak, jinak, itu artinya manusia yang sudah mengolah alam pikir itu kepada hal-hal yang positif. Tapi kalau sudah mengarah pada hal-hal negatif, itu pola pikirnya, nuansa politik, nuansa pikirnya sudah berubah. Dia tidak menggunakan akal sehat, tapi adalah akal di bawah sadar, akal di bawah sadar. Sehingga dia orang-orang sama orang mabuk itu kan alam bawah sadar itu. Sehingga apa diucapkan dia tak ngerti. Apa diucapkan ngelantur, ngomongnya ngelantur. Jadi kalau orang ngomong ngelantur, bicara ngelantur, itu artinya dia bicara di alam bawah sadar. Tapi dia dengan akal pikiran dia bicara positif, dia bicara bicara baik, maka itu dia berpikir dengan nalarnya. Tapi kalau dia di bawah nalar, nah itulah dia ngomong apa adanya. Ya, kadangkala dia ngomong ya, tidak apa, tidak tahu ya, juntrungannya, tidak tahu apa diucapnya. Coba coba nanti kalau dia sudah sadar, tanya nanti apa yang kau umumkan itu. Ya, dia tak tahu apa diomongnya, tidak tahu dia itu apa diomongnya itu. Ya, apa diomongnya tahu dia tuh. Itu dia bicara dalam bawah sadar. Itu orang mabuk. Dia tidak menggunakan akal pikiran. Nah, kalau orang seperti itu bisa bisa dia tidak lagi manusia tadi, uns tadi, ada jinak, tapi dia bisa kayak berbuat ya berbuat keras atau buas. Ya. Ini yang jadi pikiran. Mengapa watak karakter itu bisa berjinak, bisa melunak, atau bisa keras atau buas. Ya. Nah, saya tidak membahas tentang apa itu pengertian karakter. Banyak pengertian karakter yang dimukakan oleh para ahli-ahli. Ya sudah cari aja lah apa itu karakter itu. Tapi apa ciri-ciri manusia berkarakter itu? Saya mengungkapkan berapa ciri-ciri manusia berkarakter itu ya. Yang pertama saling menghormati dan menghargai. Jadi saling menghormati dan menghargai. Dia hormat dan menghargai. Kalau dia hormat, dia harus dihargai. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau sudah ingin dihargai orang, saudara hormati orang dulu. Ya, hormati orang dulu, ya. Nanti baru saudara dihormati orang. Tapi saudara tidak menghormati orang, jangan harap saudara akan dihormati orang. Ya, dihormati orang dulu. Ya, jangan saudara minta dihormati orang, tapi saudara sendiri tidak hormat pada orang, tidak segan, tidak menyegani, tidak menghargai orang. Gimana orang bisa menghargai, menghormati kita ya? Itu tiba balik itu ya. Jadi kita hormati orang dulu, nanti kita dihargai orang. Itu pertama ciri manusia berkarakter itu. Kemudian apa? Ada rasa kebersamaan dan tolong menolong. Ya, ada rasa kebersamaan tolong menolong, bantu membantu, tipe seliro, ya, tidak mau menang sendiri atau tidak ingin hidup sendiri, tapi harus kebersamaan. Nah, itulah apa dikatakan oleh Aristoteles dengan zon politikon itu. Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk bermasyarakat. Ya, kalau dia secara pribadi tentu dia rasa keinginan untuk kebersamaan, ya berkelompok, tidak boleh bersendirian, tidak boleh ya. Hindari bersendirian itu.
Kalau sendiri itu ya nanti ada setan sampingnya itu. Ya, oleh karena itu kita disuruh berkelompok, ya bercengkrama dengan orang lain, bergurau, bersedagurau orang lain, berbicara, ya ya berteman dengan orang lain, tidak boleh sendiri. Ya, itu adalah ciri manusia berkarakter. Dia mau berteman, ya, dia mau berkelompok, berasa persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Jadi orang punya rasa kesatuan dan persatuan sebagai satu bangsa. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah terikrarkan pada 28 Oktober dulu kan. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu adalah memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Ini ciri-ciri manusia berkarakter. Apalagi rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada rasa peduli di masyarakat. Ya, dia tidak boleh berpangku tangan. Kegiatan-kegiatan masyarakat harus ikut, tidak boleh berpangku tangan. Terlibat langsung, berpartisipasi langsung, baik itu masyarakat, bangsa maupun bernegara. Nah, sebagai berbangsa bernegara untuk kita mengikuti apa yang menjadi aturan, yang jadi ikutan yang disampaikan oleh pemerintah. Itu harus kita ikuti, ya. Karena kan kita adalah orang peduli, ya, orang peduli. Kalau tugas kita tidak lain adalah ya tugas kita sebagai guru, pendidik, satu itu tugas kita adalah mendidik, mengajar, melatih anak didik. Ya, itu salah satu kepedulian kita. Bagaimana kita ikut sebagai salah satu tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah salah satu tugas kita. Kita cerdaskan anak didik, anak-anak yang manusia-manusia yang harus kita manusiawi kan ini. Ya. Kita didik dia menjadi orang-orang yang terdidik, sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa, berbudi pekerti, berakhlak mulia. Ya. Sudah, sudah. Nah, kemudian apalagi adanya moral, akhlak. Nah, inilah karakter ini ya. Tentu dilandasi oleh agama. Ya, jadi kalau moral, akhlak kita nih, karakter watak kita nih harus didasari oleh nilai agama. Kalau tidak, ya ke negatif jadinya. Tapi kalau kita dengan dasar agama, positif. Apapun, apapun yang kita lakukan harus dilandasi oleh nilai-nilai agama, kepercayaan. Ya, apapun, kita bekerja, kita belajar, kita mengajar, kita mengasuh anak, kita membina masyarakat harus dilandasi oleh nilai-nilai agama. Ya, karena apa? Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan akan mendapat imbalan nantinya, ya, imbalan dari Allah SWT. Jadi sedekah jariah, tapi harus direlasi dengan nilai-nilai agama. Jadi mulai dari rumah, tadi saudara dari rumah ke kantor, ke sekolah, ya kemanapun, ya ke yayasan dan sebagainya, sudah harus niatkan dengan keikhlasan, dengan dasar nilai-nilai agama, supaya ada berkahnya, barakumullahnya itu ada bagi saudara. Ya. Berkat, berkah di Allah. Nah, ini pentingnya, ya apapun kita lakukan, ya moral kita itu harus berdasarkan moral-moral agama. Akhlak kita harus berdasarkan watak dan karakter kita harus berdasarkan nilai landas oleh agama. Supaya jalan kita lurus, ya, kita lurus. Itu ciri-ciri khas kita sebagai manusia yang berakal, ya. Manusia yang ciptakan Tuhan akal itu adalah dia harus berlandaskan nilai agama, percayaan. Itu pedoman hidup kita dalam beramal, beribadah. Kalau berbangsa bernegara kita Pancasila lah.
Tapi kalau beramal beribadah ya nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan yang harus kita landasi dalam berbuat berkelakuan ya, kemudian berkomunikasi harus dilandasi nilai agama. Apapun ya kita berkomunikasi, bicara orang lain harus dilandasi nilai agama. Agama sudah mengatur tata hidup, tata kelakuan kita, etika kita sudah atur agama. Ya agama apa saja sudah mengatur itu ya. Islam, Nasrani, Buddha, Hindu itu sudah mengatur tata kelakuan kita, etika, moral kita sudah diatur. Kemudian apalagi adanya perilaku dan sifat jiwa kejiwaan sedang menghormati dan saling menguntungkan. Jadi menghormati dan saling menguntungkan. Jadi jangan makan sebelah. Jadi saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Berteman ya saling menguntungkan, jangan merugikan. Artinya apa? Artinya ya jangan makan sebelah. Kalau umpama mentraktir, kawan traktir kita tidak, jangan. Sekali kita, kawan juga, kita juga begitu. Tapi ada satu tradisi saya lihat ini, anak-anak sekarang ya, yang golong-golong milenial ini, dia pergi bersama-sama, tapi dalam dalam bayar masing-masing. Ini pula ya. Jadi kalau si A pesan, nah dia langsung bayar karena dia menggunakan GoPay ini. Ya. Ini Pak susah kita GoPay ini kan. GoPay ini kan kalau kita pesan kan langsung ter apa namanya ada nilainya, tercantum nilainya dan pembayaran juga. Nah, tinggal jadi mereka langsung bayar GoPay. Jadi kalau zaman dulu kan tidak, ayo Mina makan kita, nah, saya traktir. Wah, ini. Sekarang tidak, saya tengok satu tradisi anak-anak milenial sekarang makan sama-sama deh, sama-sama guru-guru apa semua. Nah ketika pesan memesan masing-masing, ya. Jadi ya tak ada yang rugikan, ya itu menguntungkan juga ya, tidak merugikan ya. Ini gimana nih ya? Menguntungkan atau merugikan ini ya? Jadi mereka anak-anak sekarang ini kan, yuk sama-sama akrab dia. Sudah gurau sudah tuh dia kan, tapi nanti yang datang masing-masing. Siapa yang ini ya? Ini tak ya. Jadi ini kebiasaan mereka, tradisi sekarang saya lihat itu. Saya lihat mahasiswa sekarang seperti itu. Ya tak merugikan orang lain, bagus juga merugikan lainnya. Jadi dan menguntungkan diri juga. Ya, seharusnya dia dia harus mentraktir kawannya, tapi ya terpaksa untuk dirinya sendiri ya. Sebetulnya kalau dikaitkan dengan apa itu tak baik ya. Nah, jadi kalau oke lah, tapi dia ada satu kesepakatan. Ayo kita makan, tapi kita BM. BM itu apa? Bayar masing-masing. Ya, ada masing-masing bayar. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada kelakuan tingkah laku yang sentiasa menggambarkan nilai-nilai agama atau sudah saya katakan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai budaya. Ya. Nilai hukum. Apa kita lakukan nih? Ada tak apa standar hukumnya? Ada sanksi hukum dah. Ini harus kita kaji dan sesuai dengan adat budaya ke timur kita tak. Ya kita mencari apa milih satu mode pakaian. Ada tak nilai-nilai hukumnya atau nilai-nilai budaya? Ya katakanlah kita untuk ilmu juga demikian. Ada tak nilai-nilai hukumnya? Ya menuntut ilmu. Tapi ada yang curi ilmu. Apa? Ada curi ilmu, ada curi buku. Apakah ini maksud delik hukum atau tidak ya? Mencuri buku dia. Dia tak bisa, dia tidak apa, tidak apa, tidak punya uang, tapi dia ingin ilmunya, dia curi buku. Tapi kalau mau curi, pinjam dulu, pinjam, ya curi, ya, pinjam, bentar, atau pustaka nanti dikembalikan. Tapi mencuri tak mencuri, tetap macam mana pun ada ya ada sanksi hukum mencuri namanya. Ya orang kan kalau hukum ini kan bisa aja yang tidak menjadi ya, yang ya menjadi tidak, tergantung pada persepsi masing-masing. Nah oleh karena itu kalau sudah lihat ya masa kan membela yang salah seharusnya membela yang benar, ini bela yang salah, yang benar tetap dibela juga, yang salah tetap dibela juga. Inilah keadilan itu ya. Supaya apa? Supaya mengurangi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan betul secara secara mutlak, tapi harus berdasarkan ada praduga tak bersalah. Itu harus ada praduga tak bersalah. Ya. Jadi itu makanya ada kalau orang-orang punya kejahatan itu kan sidang dulu. Sidang itu
ada dibantu oleh pengacara untuk mencari keadilan. Karena bisa saja yang tuduhkan tidak seperti itu, ya. Dan bisa walaupun yang mencuri tapi tidak demikian halnya, ya. Nah, ini oleh karena itu memang nilai-nilai nilai hukum, nilai agama harus ditegakkan, ya. Kalau kata agama ya itu pengadilan agama. Jadi kalau umum ya pengadilan pengadilan umum. Ya, kalau nilai-nilai budaya itu lembaga budaya. Kalau di Sumatera Barat namanya KAN. KAN itu apa nama KAN? KAN eh, apa anak-anak negeri. KAN apa KAN? Kalau di Sumatera Barat itu ada KAN. Kalau kita ada lembaga adat negeri ya, lembaga adat ada apa? Ada kita juga harus ada itu ya. Perlunya nini mama ya, ya nini mama itu kan itu tuh untuk menyelesaikan benang kusut persoalan-persoalan keluarga ya. Kemudian apa lagi? Nilai hukum, nilai budaya. Nilai hukum, budaya, ada hakim, pengacara, jaksa. Itu adalah untuk mencari kebenaran. Ya punya hakiki lah. Kalaupun kita salah, tapi ada tak pula semata-mata disalahkan. Itu ada sisi baiknya. Oleh karena itu penentuan hukum oleh hakim itu kan ada berdasarkan apa namanya berdasarkan apa namanya keringan-keringanan tuh yang pernah tak pernah dihukum, dia bicara sopan, dia kerjasama itu kan meringankan itu tuh. Oleh karena itu memang dalam apa dalam dunia dunia apa dunia pengadilan itu ada sanksi hukum dan sebagainya. Jadi kita harus berpola berinteraksi ya, beretika yang baik sehingga itu dapat menjadi meringankan kita, tidak berbelit-belit ya. Memberikan keterangan tidak berbelit-belit itu meringankan. Kemudian apalagi sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan. Itu juga salah satu ciri-ciri manusia berkarakter. Itu nilai kebangsaan, ya. Jadi hidup bermasyarakat itu nilai kebangsaan. Cinta tanah air, patriotik, itu adalah nilai-nilai kebangsaan. Ya kalau ada yang ingin tanya silakan kita diskusikan. Jalan apa yang dulu umpamanya tidak saudara ada yang ingin bertanya karena saya ingin cepat dulu. Kemudian ada tiga unsur pembentuk manusia berkarakter. Ada tiga unsur pembentuk manusia berkarakter tuh. Tiga pembentuknya. Ya, nanti saya kirimkan materinya. Manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Jadi manusia itu mengetahui dirinya, siapa dia dan dunianya. Kalau dia umpamanya guru, dia harus tahu ya, dirinya seorang guru. Apa dia harus berbuat etika sebagai seorang guru. Ya. Apa dunianya? Dunianya mendidik, mengajar, melatih, membimbing, ya, mengevaluasi, membantu anak, menolong anak, didik ya itu. Itu dunianya. Dunianya apa? Dunia terdidik semua ya. Tidak ada kekerasan fisik ya, tidak ada apa namanya? Tidak ada ya kekerasan fisik, tidak ada apa namanya? Tidak sebentar ya. Ya tidak ada kebalikannya ya. Ya, tidak ada kekerasan fisik ya, berkarakter baik, berkarakter mulia, berakhlak mulia itu dirinya ya diri guru itu sendiri ya. Kemudian anak didiknya sendiri, ya, lingkungan kita harus kita bentuk lingkungan itu. Dunia orang dunia terdidik lah, bagaimana kita mendidiknya. Jadi tata kelakuan anak, tata kelakuan bagaimana dia menghormati orang tuanya dan menghormati gurunya, dia berkomunikasi ya, ya dunianya lah.
gitu ya. Nah, kalau umpamanya di pasar itu beda lagi, dunia pasar, ya. Di mana lagi dugem, dunia gelap, dugem belak, ya, dunia dugem belak. Jadi itu bentuk karakternya juga tuh. Di mana dia berada. Kalau di pasar itu tuh karakternya terbentuk juga dirinya dan dunianya, dunia pasar. Bagaimana di pasar sana tuh kalau saudara-saudara tuh ngomongnya tak ada pelan, ngomongnya kadang-kadang ya bicara yang kotor-kotor ya. Jadi berbeda dengan dunia dunia kita sebagai pendidik, sebagai guru. Ya, kita apa? Karena kita terlingkup oleh suasana-suasana yang terkendali. Ya. Demikian juga ya dimanapun dia, di industri, di buruh, ya, di industri juga gimana? Bagaimana dia bersikap berkarakter seorang sebagai dirinya sebagai seorang ya orang kantor aja lah, kantoran aja. Taruh umpamanya kan di sini kan ada juga tidak guru di kantor kita. Harus kita mengetahui diri kita dan dunia kita. Kita apa dunia perbankan. Banyak juga dulu administrasi pendidikan yang masuk orang-orang bank. Ya. Kita harus ikuti dunia mana? Dunia kita dunia perbankan. Kita harus ikut. Ya. Bagaimana menarik nasabah supaya jangan walaupun nasabah tadi mencak-mencak kita ya dididik, dibimbing, dibina untuk apa? Untuk bersikap lemah lembut, ramah tamah. Guru juga demikian, berlemah lembut, berlemah tamah, bagaimana keras pada anak didik, kita harus ikut ya. Ya berapa berwatak ya berwatak lemah lembut ya ramah tamah ya. Nah, kemudian ini yang pertama manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Nah, di situ pembentukan karakter. Dimanapun dia berada, itu secara otomatis dia akan berpengaruh terhadap dirinya. Nah, oleh karena itu ada penelitian karakter anak yang di apa anak berbeda anak yang di luar asrama dengan dalam asrama. Nah, ini beda nih. Kalau sudah saudara apa Abdullah di boarding school atau apa atau boarding school di Siak enggak boarding school itu coba coba saudara melakukan satu analisis kajian semuanya bagaimana watak atau karakter anak yang di dalam boarding school atau di apa di suasana asrama artinya sekolah asrama dengan di luar itu coba dikaji itu orang-orang ada perbedaan tapi ada juga yang mengatakan tidak ada perbedaan sama aja rupanya di boarding school tuh ada juga kalimat-kalimat yang watak-watak anak-anak yang apa ya banyak juga jadi tergantung daerah lokasi di mana dunianya. Kalau diajar oleh orang-orang yang lemah lembut mungkin bisa, tapi kalau diajar orang keras, nah, lain lagi ya. Ini juga tergantung pada orangnya, ya, tergantung pada pendidiknya. Ya, kalau pendidiknya diajar dengan kekerasan, dia menjadi keras, ya. Tapi kalau dengan lemah lembut itu beda. Itu mendidik anak dengan lemah lembut, dengan keras itu beda. Nah, cobalah, bagaimana sudah bisa mendidik anak dengan kekerasan, satu dengan lemah lembut. Nah, coba bagaimana saudara-saudara kaji ya gimana nanti ke perubahan perilaku kesadarannya kesadaran tentang apa kesadaran beretika kah ya atau kesadaran mengerjakan tugas-tugas ada yang berikan tugas dengan lembut ada mengerjakan keras nah coba saudara analisa saudara lakukan apa namanya satu pengamatan ya sekilas bisa juga sambil jalan bisa juga laksanakan lihat anak-anak yang keras diajarkan keras anak-anak diajarkan dengan lembut ya. Kita sudah membandingkan lah. Nanti anak-anak akan bicara tuh, kalau nak bapak tuh enak ngajar di sekolah di kelas kami. Yang satu lagi, oh bapak itu keras mengajar di kelas kami itu, ya. Sehingga dia temperamennya tinggi terus di kelas saya tuh, di kelas kami itu. Satu lagi, enak lemah lembut kayak enak bapak tuh, nah, kan beda, ya. Situasi kita mengajar beda. Ya. Jadi diri kita di sekolah tertentu itu berbeda dengan kelas-kelas lain, ya, dengan dunianya, dengan kelas lain itu beda itu. Saudara-saudara mengajar di kelas-kelas terus anak-anak begajul itu beda. Memang temperamen saudara tinggi.
Tapi anak yang pintar, anak yang berkelakuan etikanya baik, saudara dengan nada lembut, ya ada. Ya. Itu kan beda. Masuk kelas kan beda tuh. Oh, saya senang masuk kelas itu. Ya, saya juga senang kata guru lain ya. Nah, berarti itu tanda-tandanya ya ada perbedaan. Nah, semestinya tidak. Sebenarnya bagaimana saudara itu bisa tidak membedakan kelas sehingga akan berdampak terhadap ya orang di dalamnya itu, anak dalamnya itu. Tapi macam manapun ya kita kan manusia. Hal seperti itu mesti ada, mesti ada. Tapi lambat laun kita ubah lah. Jangan kita apa namanya kita mendiskriminasi kelas. Jangan mendiskriminasikan kelas. Saya kelas itu, waduh enak. Anaknya patuh-patuh, baik-baik. Kan anak pintar, anak apa ya kan. Tapi ya kelas satu ini, oh itu saya naik spanning terus di kelas itu. Ya, ini bisa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua manusia dalam hidup komunitas. Nah, ya, bagaimana manusia itu dalam hidup komunitas itu bentuk karakter. Jadi kalau sudah melihat kata pepatah Raja Ali Haji itu, kalau ingin lihat aib orang itu atau apa aib atau katakan apa sifat itu lihat di tempat yang ramai, hidup dia berkomunitas tempat ramai itu kita tahu tuh orangnya tuh. Ini orang ego, tidak ego, ini lihat pada orang ramai kan terlihat itu ya. Kalau sendiri berdua itu enggak atau lebih dari satu orang lah, lebih satu orang. Itu kan terlihat itu. Tapi kalau apalagi komunitas, kelompok, itu kan terlihat nanti ke watak dan karakternya mereka masing-masing. Terlihat itu ketika mereka hidup berkelompok bersama-sama orang lain. Itu egonya nampak, kemudian apa namanya kejujuran nampak, keikhlasan nampak, kan terlihat itu. Jadi buruk baiknya akan terlihat ketika mereka berkomunitas, hidup berkelompok bersama. Ya, itu kita bisa menentukan pembentukan karakter itu tuh. Jadi di tempat yang ramai ataupun dia bersendirian. Ya bersendirian tak bisa kita ukur. Tapi kalau sudah kita serahkan kalau dia hidup berkelompok, dia bersama orang lain, nah itu kita bisa mengukurnya. Oh gini watak anak ini. Oh begini apanya nih. Kita akan terlihat. Oh dia pandai dia bergaul ini. Oh pandai dia begini. Ah, ya. Setelah dia keluar. Pak kata kata orang jangan 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 seperti kata burung atau burung dalam sangkar. Di burung sangkar itu kan dia lihatnya sendiri ya. Tapi kalau sudah di luar, wah dia nampak ya terbang ke sana, terbang sini, ya bersenda gurau dia. Ya sama dengan anak-anak kita itu, anak-anak kita lah, anak yang baru yang belum masuk SD, belum masuk sekolah, udah masuk dia apa? Di sekolah di rumah kan dia diam, kita tak tahu dia bagaimana anak ini kan karakternya. Tapi setelah kita bawa di sekolah, setelah kita masuk ke apa bersekolah dia menetap pendidikan, katakanlah di PAUD, kita kan dia anak ini, anak kita ini. Oh iya ya, dia rupanya pandai bergaul. Dia pandai dia apa namanya berbicara, berngomong, berkomunikasi, pintar. Jadi kita tinggal arahkannya lagi. Ya, gue tinggal arahkannya lagi tuh. Ini yang kita terlihat oleh kita bagaimana kondisi-kondisi anak ketika dia bersendirian atau dia berkelompok. Ya. Itu kan terlihat bentuk karakter terlihat itu. Jadi begitu juga kalau umpamanya kita panggil orang tua datang sekolah, kita tanya bagaimana anak bapak di rumah. Oh baik, ya, baik sendiri. Tapi kalau sudah berkelompok, itu tahu wataknya tuh. Ya. Uh, Oke, kita premium ini ya, Pak ya, Pak Abdullah ya. Jadi tak tergantung 40 menit ya. Ya, Enggak. enggak ya. Oke, baik. Kalau apa 4 menit saya bilang berhenti berhenti sebentar disambung lagi, enggak ya. Lanjut. Itu lanjut ya. Jadi ini jadi harus kita lihat nanti kalau dia berkelompok. Kita akan di situ membentukkan karakter anak itu. Akan terlihat sekali itu. Ya, kejujuran kerjasamanya bagaimana, beretikanya, bersopan santunnya, ya. Kemudian kemandiriannya akan terlihat nanti itu. Ya, berapa contoh-contoh karakter-karakter itu ada 18 karakter akan terlihat itu tuh. Ya, ketika dia bergaul berteman dengan orang lain, ya.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agama. Agama membantu manusia untuk membentuk karakter pada hidup lebih baik, ya. Jadi agama ini kan apa namanya? Pelita hidup kita. Ya, dia menerangi kita. Agama ini kan tempat tempat kita apa namanya? Beribadah agama. Orang beragama itu kan dia beribadah. Ya, apa saja agamanya? Hindu, Buddha, Islam, tetap ya. Dan tempat ibadahnya kan dia apa namanya? Karena dalam dalam agama kan semua semua kan diatur. Diatur agama itu kan diatur. Cara makan juga diatur, cara berkomunikasi juga diatur, cara bergaul juga diatur. Kemudian cara apa? Apa lagi? Cara berkelakuan, berkeluarga, bertetangga diatur semua ya. Cara kita apa kepada alam juga diatur. Ya, kemudian ke orang tua, ke orang lebih tua, ya, kepada teman, semua diatur. Cara bergaul juga diatur semua, semua diatur. Ya, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita ada pegang kita apa agama. Nah ini beda orang tidak beragama. Agama tak ada ngaturnya bebas saja, bebas, dia berkehendak bebas. Ya, ada orang yang apa tidak punya agama, agamanya tak tahu agama ada itu ya. Jadi kalau kita lihat negeri kita tidak ada, negeri kita kan beragama. Di negara-negara Barat Eropa sana juga orang tidak beragama. Di Jepang aja banyak orang tidak beragama. Ya, jadi dia tak punya agama. Jadi apa pegang tak ada pegangan. Jadi tak ada pegang hidup tidak ada. Apa dasar tidak ada. Apa yang diinginkan lakukan aja. Kalau kita kan tidak ada semua kita berkegiatan, kita berpekerjaan kita semua diatur. Agama mengatur tata hidup, tata kelakuan kita diatur oleh agama. Agama mengatur apapun, apapun. Ya. Juga untuk mendapatkan ilmu juga diatur agama. Untuk ilmu itu dituntut juga diatur oleh agama. Kemudian juga apa namanya mencari hidup juga diatur agama. Tentu tentu mencari hidup yang halal. Agama mengatur semua. Dan kalau kita masa bodohnya itu yang susah kita kan sebodoh semua. Jadi sekarang tiga bentuk ini yang perlu kita pelajari. Ya, siapa yang ingin bertanya silakan ya. Silakan saudara sering bertanya. Baik, Prof. Izin bertanya, Prof. Silakan silakan Pak silakan. Ya, baik, Prof. Eh, Kalau di dunia persekolahan itu kadang-kadang kita seperti ini, Prof. Ya, Yang kita lakukan, tujuan kita kan untuk membangun karakter. Nah, sebetulnya ya. itu bagaimana cara kita membangun karakter yang tepat untuk menghasilkan peserta yang tepat atau yang berkarakter sesuai zaman. Karena kadang-kadang ketika eh, masa peralihan di mana zaman kemajuan teknologi semakin berkembang, kadang-kadang karakter ini sedikit tergeserkan gitu, Bro. Gimana menurut Bro? Ya, Makasih, Bro. ya. Jadi ini juga banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan pergeseran karakter ini ya.
Salah satunya kemajuan teknologi, ya. Kemajuan teknologi ini luar biasa, nih. Luar biasa memberikan dampak. Karena ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya itulah ada pergeseran watak, pergeseran karakter. Ya kita contoh saja kalau kita nonton di sinetron ini kadang-kadang komunikasinya kadang-kadang tak sesuai dengan pada ketimuran kita kan, ya. Kemudian juga tentang formatan orang tuanya, anak orang tua ya tidak ada. Kalau sudah saudara dengar dengar apa namanya dengar bicara-bicara orang-orang orang Barat itu ada orang tuanya yuyu juga ya, biasa tuh ya. Kamu orang tuanya biasa gitu tuh ya. Tapi kita orang adat timur kan tidak bisa. Gitu. Apa namanya itu agak-agak tabu. Ya. Masa ke orang tuanya kamu, orang tua lebih tua dari orang tua itu kamu atau nama aja. Ya, disinilah ya pergeseran itu. Nah zaman saya dulu biasa menyebut nama kawan itu biasa atau kau itu biasa. Tapi lama-lama terbergeser, bergeser. Tapi sekarang dengan teknologi balik-balik yang lama seperti dulu ya. Jadi yang lebih tua sedikit walaupun dalam dalam hitungan minggu dia berabang, bang atau lung, ya, sulung, sulung, lung ya. Nah, tetap lung, lung ya, itu sulung ya. Tetap dia berabang atau dia bermas atau dia berapa berito kalau bahasa Batak kan atau beruda itu orang lebih tinggi, orang tua. Tapi dengan teknologi dengan mass media medsos kan beda ya. Tak ada lagi sebutan, sebut nama Yuyu atau kamu, atau kasar sebenarnya itu ya. Dari berbahasa dan bertutur kata dalam ada ketimuran. Tapi itulah medsos. Nah sekarang kan banyak faktor negatif. Nah, sekarang bagaimana kita harus merubahnya kan, merubahnya. Ya merubah itu bermula dari kita. Kita tunjukkan dulu diri kita sendiri dulu. Kita sudah menyampaikan pada anak-anak kita di rumah. Itu kadangkala kita akan mengajarkan kepada kita tentang itu keluarga kita itu panggil om atau panggil paman atau panggil apa namanya kalau ada panggil ete atau panggil panggil apa namanya panggil kalau ada Pak Tuo atau ada namanya kalau bahasa apa itu bahasa Jawa itu apa Pak D ya. Ya. Itu diajarkan kita harus kita ajar pada didik anak kita. Nah, contohnya ini satu apa satu tuntunan baik ini yang untuk ada ketimuran kita dan untuk agama juga. Kita pengantin baru itu pengantin baru kan ada sembahan setelah dia ijab kabul kan mereka bersimpuh di hadapan keluarga terdekat itu dikenalkan kita bukan tua kenalkan ini adalah kamu panggilnya ama paman atau Pak Long karena dia paling tua walaupun dia tak apa namanya tidak kandung pokoknya tapi dia pangkat lebih tua kita panggil Pak Long dan lebih tua dari kita sebagai tua kan. Nah, ini Mak Long, ini Mak Ungsu, Mak Usu atau paling bungsu kan. Nah, sebut itu. Ini Mak Do, ini Pak Do, ini Pak Ngah yang tengah gitu kan. Ini Pak Wo yang paling tua kan itu kan. Jadi ini kita sampaikan kepada anak dari rumah tangga kita dulu lah. Dari rumah tangga kita sampaikan ini sebutan-sebutan. Ini juga satu kebiasaan yang harus terus kita kita lestarikan harusnya itu ya. Ya kan biasa gitu kan setelah acara itu kan kita anak-anak kita pengantin anak kita nikah itu kan kita dia sempuh pada orang tua dan keluarga terdekat kan. Kita kumpul, kemudian dia menyalami satu persatu. Nah ini ya. Ini juga salah satu kita menanamkan nilai-nilai karakter itu. Ya karakter apa nama itu? Karakter menghargai lah, menghargai ya, menghormati orang lebih tua. Kemudian juga kalau kita nonton umpamanya di rumah tangga kita dulu kita sampaikan kepada anak kita dulu. Karena anak kita ini kan sekolah nanti nih. Anak kita kan sekolah nantinya, ya. Nanti dia akan menyampaikan kalau dia sudah apa
menuntun apa kita tuntun, kemudian dia aplikasikan di tempat dia kan nanti kawan-kawan akan ikut nanti itu ya, akan ikut. Jadi ini kita sampaikan pada anak kita ya. Kita lihat lihat kita sama nonton. Ah, coba kita tonton ini. Ah, ini baik enggak? Kan enggak baik, ini karakter tak baik. Kita ajar dia. Kita sama-sama nonton. Kemudian kita berita-berita itu atau katakanlah sinetron-sinetron itu nanti setelah itu kita diskusi. Ah, kita diskusikan apa kira-kira yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ah, coba apa nilai-nilai apa kita nilai kesopanan itu kan tak sopan dari kan orang tuanya kan dikata-katainya ya, itu tak sopan seharusnya orang tua kita hormati ya ini pola-pola kecil ya yang saya katakan yang saya sebut tuh small lebih tipu kecil tapi indah ya sedikit kecil tapi ini punya arti lama diingatnya itu oleh anak didik kita anak-anak kita saya sudah sekali anak saya apa dia bilang sampai dia bilang ke mamanya itu dia teringat jilbab yang dilepas. Kalau jilbab yang dilepas, dia teringat. Dia kalau apa teringat, oh, Bapak menyebut jangan dilepas. Itu kan sedikit. Ya sedikit kita sampaikan, tapi dia ingat jilbab yang dilepas. Itu pertandakan kita orang beragama, orang yang mengerti. Karena pakai jilbab itu kan tuntunan, ya, yang berjilbab dan lepas. Kadang-kadang anak-anak itu kan dilepaskannya. Dia teringat pesan papa. Ini anak saya sendiri yang menyampaikan ke mama dia. Sudah gitu juga nanti sampaikan yang baik-baik karena anak saudara dulu. Setelah itu nanti di sekolah suruh sampaikan juga, yaitu di rumah ya di rumah. Nah kemudian di sekolah suruh sampaikan. Yang baik itu suruh sampaikan, yang tak baik sampaikan. Kemarin nonton nonton apa? Coba sampaikan. Nonton. Sudah silakan nanti sampaikan anak kalian tonton lah. Tonton besok. Nah, kalian bicarakan apa etika-etika karakter-karakter yang baik dan yang buruk dari apa yang kalian tonton. Sampaikan mereka ya kalian bisa berikan, saudara bisa menyampaikan berikan contoh pada anak tugas pada anak didik saudara. Kalian silakan nonton lah atau sudah suruh buat sudah senang apa senang dengan ada sinetron ada satu apa peristiwa ini sudah sering nonton suruh nonton aspek apa yang bisa diambil dari yang ditontonnya. Nah, saudara minta pada mereka diskusikan buat problem solving ya. Nah, disitulah saudara bisa memberikan tunjuk ajar, setawar sedingin pada anak didik. Ya. Sampaikan mereka, coba dari hal-hal tersebut ada kira-kira faktor apa yang positif dan negatif. Jadi yang positif sampaikan, negatif jangan. Gitu. Ini salah satu cara kita untuk menggeser kondisi seperti sekarang ini luar biasa ya. Tapi kita mulailah dari kita sendiri dulu, kemudian baru kita ajak ke dunia luar, ya, artinya di sekolah. Kemudian juga dalam masyarakat juga demikian. Nah, tugas kita itu berat, tugas kita berat. Tapi tidak-tidaknya, karena tugas kita kan dua, bukan dua, bah tiga mungkin. Kita sebagai orang tua di rumah, ya, orang tua di rumah. Kemudian juga orang tua di sekolah dan juga sebagai apa namanya penyuluh di masyarakat. Jadi semua tingkah laku kita diperhatikan masyarakat. Oh gini tuh watak guru nih ya. Dia tak pandai bergaul ya. Dia pandai-pandai di sekolah mungkin gitu, tapi di sini dia tak pandai bergaul, tak pandai dia bermasyarakat. Ya, ini jadi menjadi mencemooh masyarakat. Ya, ini pergeseran juga, watak juga pergeseran juga. Jadi kita harus tunjukkan lah ya bagaimana etika kita, watak karakter kita di masyarakat. Di rumah dulu, kemudian di sekolah dan di masyarakat. Saya kira itu aja yang mudah-mudah saja lah Pak Abdullah. Ya kalau yang kalau ingin apa, ingin yang lebih apa, kita tak sampai nanti kita inginkan seperti apa jadi inginkan oleh profil pelajar Pancasila itu ya beriman bertakwa ini beriman bertakwanya berat itu suruh dia beriman ya di rumah di sekolah oke lah tapi di rumah dia tak sholat mana tapi kalau dia sekolah di rumah dia sholat di sekolah di rumah di sekolah sholat di rumah di sekolah apa sholat di sekolah dia sholat itu mudah kita tuh mudah memasukkan karakter terbaik itu. Ya, kalau di rumah dia baik, tapi di sekolah dia bergajul karena dia berteman orang-orang ya,
lingkungan yang tidak mendidik, yang susah juga. Nah, di situ peran kita untuk menggeser tuh kita harus senantiasa memperhatikan semua anak. Karakteristik anak kan berbeda-beda. Kita harus menguasai dia. Kita harus memahami karakteristik anak didik kita. Oh, ini anak ini di mana? Anak tinggal di pasar. Coba tengok perilakunya kalau di pasar itu. Kadang-kadang dia lempar buci sembunyi tangan. Pandai saudara itu. Kan banyak anak-anak itu seperti itu kan. Dia pura-pura baik, tapi dia ada apa namanya? Ada paham-paham negatif ini yang ditularkan pada orang lain ya, teman-temannya. Ada, tapi dia pura-pura baik. Ini yang disebut dengan lempar buci, lempar batu sembunyi tangan. Ya, tidak baik manusianya. Nah, saudara harus paham itu. Ya, saudara paham karakter anak didik. Suara saya dengar? Dengar suara saya, Abdullah? Jelas, Prof. Jelas, Jelas Prof. ya? Jelas ya, oke. Jadi itu, jadi biar sedikit-sedikit aja kita, nggak usah banyak. Ya, small is beautiful, kecil tapi indah. Daripada banyak kita, banyak itu saya menyampaikan materi sedikit-sedikit aja. Tapi ada yang kita bawa. Ya, daripada banyak, tapi tak ada artinya. Kemudian juga saya bacakan letter lake juga kalau tidak saya jelaskan dengan apa dengan gaya bahasa kita sendiri susah juga ya. Saya baca letter lake apa yang saya baca tapi saya harus ungkapkan harus di apa namanya dimanifestasikan dengan bahasa kita, bahasa yang mudah dimengerti. Jadi itu. Jadi kalau umpamanya tadilah ya. Jadi rumah tangga kita dulu, kemudian masyarakat. Dan kalau kita ingin ada di kita lihat ya pergeseran watak karakter ini juga terlihat pada anak didik itu sendiri. Ya, kalau umpamanya dia di pasar, saudara saudara amatilah anak-anak itu. Kalau di pasar sama tak kehidupan dia di pasar, dunianya pasar dengan dunia di sekolah. Coba sudah perhatikan itu. Harus sudah perhatikan. Jadi jangan sudah mengajar, saya tidak harus saudara lihat perhatikan wali kelas harus tahu itu harus tahu. Kadang-kadang inilah yang banyak saudara-saudara sekalian banyak anak-anak yang terperangkap di situ. Kadang-kadang anak-anak pasar itu apalagi anak-anak yang orang dugem dunia gelap ya. Dia di sekolah berpura-pura, tapi kalau di luar kemarin dia, tapi dia akan memasukkan jarum-jarum negatifnya itu ke kawan-kawannya. Supaya kawan itu pengaruh, gitu kan? Nah, coba perhatikan, ya. Jangan sangka, oh ini anak SD juga sudah terpengaruh itu tuh, ya. Nah, kemudian bully. Nah, ini ada saya dengar saya baca tuh anak SD bunuh diri kenapa? Sering dibully kawan-kawan. Nah, ini juga kita harus tanggap ini ya. Karena ada juga kawan-kawan anak-anak itu apalagi anak-anak apa? Anak papa, anak mama, tiba-tiba ada bergaul sama orang jelek, orang-orang apa? Orang pasar. Itu tentu orang pasar ini kan dengan gayanya sehingga anak takut. Jadi dia takut ke sekolah, dia ketakutan sekolah, ketakutan rupanya dia sering dibully. Ya, kemudian sering dipukuli, sering dikeroyok, sebagainya ya, sehingga anak ketakutan, akhirnya bunuh diri dia. Nah, ini teliti. Ini mau tak mau, suka tak suka, ini tugas-tugas kita lah sebagai pendidik. Ini harus pahami karakteristik anak didik itu satu persatu harus. Ya, setelah kita paham, tak salah umpamanya. Ada dosen saya dulu ya, dosen saya itu sering dia setiap mahasiswa itu disuruh dia buat profil. Tapi dia ingin tahu di mana anak ini berada, bagaimana dengan keluarganya. Jadi sudah tak salah. Wali kelas juga tak salah, suruh buat mereka tuh kebiasaan-kebiasaan atau dia buat apa kebiasaan-kebiasaan tempat tinggalnya. Sudah lihat kontrol dan senantiasa melakukan eh, hubungan harmonisasi dengan orang tua. Saya kira itu aja dulu ya. Kalau mau Ya, sudah tambah masih banyak lain lagi ya. Tapi kita oke. biar sedikit-sedikit aja lah. Ya, Tapi itu yang penting mengena. ya. Ya, silakan ada lain silakan.
Yang kemarin juga kalau ada yang dulu materi dulu kan. Ini terakhir kita ya, Abdullah ya. Ke-8 ya, Baru ke-7. baru ke-6, Prof. Ah, Baru ke-6. ke-6. Baru ke-6 hari ini. Oh, ke-6 ya. Oh, ke-6 ya. Ke-6 ya, ke-6. Temuan ke-6. Ke-6 ya. Berarti sekali lagi kita kemudian nanti sudah tuh nanti ke-8 kita apa TS ya. Oh iya, Prof. Kita kalau menurut kalender itu Desember ya, tanggal Desember, Oktober, November, November nah berapa tuh? Kita sudah eh Oktober, November, Desember. Kita sudah masuk minggu tenang. 6 Desember sudah masuk minggu tenang. Ya, kemudian kuliah ujiannya itu Desember. Sudah Desember berarti sudah satu semester saudara. Tidak terasa ada semester kan? Ini kuliahnya tak terasa. Ini kemarin juga ada ujian, kemarin juga tak terasa yakin lah tak terasa. Ya. Termasuk T2, teman T2 masuk T3. Sudah T2 nanti sudah tentukan pembimbingnya siapa. Ya, kemudian nanti T3 sudah mulai turun lapangan dan sudah bisa seminar proposal. Akhir semester 3 sudah bisa maju untuk seminar hasil. Ya, SPP dulu, SPP dulu. Sudah termasuk seminar hasil. Sudah seminar hasil, Pak. SPP lagi. Ya, bulan berarti SPP saudara bulan Februari nanti lagi ya. Kemudian bulan Juli. Jadi Agustus, September saudara sudah boleh seminar proposal. Ya, sudah September bayar SPP, untuk Februari sudah boleh, Maret atau April sudah boleh seminar hasil. Nanti bayar SPP lagi bulan Juli 2025, sudah Juli bayar SPP, bulan Agustus, September, Oktober sudah boleh kompre, selesai itu. Selesai. Jadi sudah harus buat satu perencanaan cepat selesai. Yang berlama-lama betul. Mungkin dapat MPD cepat, dapat MPD kan. Yang berlama-lama. Jadi ini pertemuan ke-6 ya Pak? Ya, ke-6, Prof. Ke-6 ya Pak Iya, Abdullah ya? iya, Prof. Bukan Iya, benar, ke-5. Prof. Bukan ke apa ya? Ke apa ya? Bukan apa namanya? Bukan ke-7 ya, bukan ya? Maaf nih, udah kita, Prof. Nanti Nah, masih. dah. Saya kira udahlah, saya kira cukup ya. Jadi Iya, Prof. bahan saya Soalnya berikan nih sudah banyak ya. ada kuliah lagi nih, Prof. Iya. Saya juga kuliah lagi nih S3 nih. Ya, baik. Iya. Saya kira cukup ya pertemuan kita Makasih banyak ya, terakhir lagi. Prof. Ilmunya, Prof. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat. Mohon izin ya, saya matikan karena mau ke kampus.